Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Muanuto, kode sahamnya MDKI, nama perusahaannya yaitu PT MDKI Utama Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya MDKI, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT MDKI Utama Tbk ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya naik, kemudian mencapai puncak tertinggi di harga 280, setelah itu turun, kemudian naik lagi, kemudian turun terus pelan-pelan ya, sideways. Kemudian nanti di tanggal 15 November itu harga sahamnya naik tinggi sampai ke harga 260, setelah itu turun lagi, kemudian sideways lagi seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 28 Januari 2022 ya. Oke, kita buka dulu datanya di aplikasi iPod. Setelah itu kita klik Broksum atau broker Sumari. Kemudian di sini kita ganti kodenya MDKI. Setelah itu kita mulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai tanggal 28 Januari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT MDKI Utama Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 28 Januari 2022 di periode ini, investor besarnya melakukan big distribution. Jadi kalau kita hitung ini, kesimpulannya adalah big distribution. Nah, sekarang kita tutup dulu ya. Nah, selanjutnya kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan MDKI atau PT MDKI Utama Tbk ini 17% sahamnya sudah dicetak dalam bentuk scriptless. Dari 17% saham yang beredar, yang kita hitung saham scriptless-nya aja ya, 71,70% itu dimiliki oleh investor retail individual maupun investor institusi lokal. Kemudian 28,3% itu dimiliki oleh investor asing. Artinya di sini kita harus berpatokan ke investor lokalnya. Karena investor lokalnya yang memiliki porsi kepemilikan paling besar di perusahaan ini. Ditambah lagi saham scriptless yang dicetak itu baru sedikit, cuman 17%. Berarti masih ada sekitar 83% itu dalam bentuk warkat atau dalam bentuk sertifikat fisik seperti itu. Nah, kesimpulannya, karena di sini investor besarnya big distribution, sebaiknya kita jangan dulu masuk ke perusahaan ini. Tunggu ketika investor besarnya akumulasi, barulah pada saat itu kita masuk ke perusahaan MDKI ini. Kita perhatikan saja investor lokal institusi maupun individualnya ya. Bisa juga kita perhatikan investor asingnya. Kalau investor asingnya terus jualan, nah berarti yang menampung barangnya atau yang membeli saham-saham yang dijual oleh investor asing itu adalah investor lokal individual maupun investor lokal institusi. Jadi ketika investor lokal itu melakukan pembelian, berarti mereka punya kepentingan untuk memarkup harga. Apalagi ketika investor institusinya yang melakukan pembelian. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Muanuto.
Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.